bisa tanding di OS TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Ya buat semuanya ini untuk anak-anak karate karena ini bermanfaat semua ilmunya. Jangan lupa subscribe channelnya OS TV channel buat anak karate semuanya. Gaspol keren banget. Like and comment share. Gaspol. Salam Osmania, kembali lagi bersama saya Ricky Muta dan saya masih bersama Siang dan Lisi Regal. Dan kita akan bicara lebih jauh tentang kisah si Andali ini. Yang Siang, boleh ceritakan gak nih? Ini gimana ceritanya dari? Karena saya dapat info nih, ini benar atau hoax nih? Katanya Siang ini dulunya seorang satpam, betul nggak? Benar atau tidak saya seorang satpam, bukan dulunya saya. Bukan dulunya? Sampai hari ini saya satpam. Sampai hari ini? Sampai hari ini saya satpam. Maksudnya gimana nih ceritanya? Jadi perjalanan karir saya itu dimulai lulus kuliah tahun 90. 90. Lalu saya ngelamar kerja, kebetulan itu Hotel Century Senayan kalau saya sedikit tahu, buka lamaran dan saya terima. Sebenarnya saya ngelamar ke accounting. Accounting. Karena saya cukup kuat di finance and accounting pada saat kuliah. Kebetulan saya dapat nilai A tuh di kuliah gitu ya, ngelamar. Dilalah kok ditempatin di security department. Nah, baru fresh graduate lulus, ya sudahlah, saya pikir yang paling penting saya kerja dulu pada saat itu. Jagain, saya sedikit tahu tuh pintu naik atas. Tahu ya. Itu saya jaga pos itu. Oh itu. Jaga pos pintu masuk, kasih karcis parkir dulu, belum ada yang karcis kayak sekarang ya. Masih manual. Masih manual, jaga gitu ya. Jujur saya pikir begitu sehari dua hari gitu ya, katanya belum ada penempatan di accounting dan segala macam, sempat mikir juga ini gua salah jalan gitu ya. Kasihan sekali orang tua saya, biayain saya kuliah, saya waktu itu cuma jadi satpam gitu, berpikiran seperti itu. Namun dalam proses perjalanan kok saya merubah paradigma itu, mindset saya rubah. Setiap malam kalau saya jaga pos, nengok Hotel Century Senayan gitu ya, itu ada 17 lantai, 630 kamar, saya masih ingat sampai sekarang. Saya membuat positif mindset saya bilang gini, malam ini orang-orang yang sedang tidur, tanggung jawab atas keselamatannya di tangan saya. Untuk buat saya tetap semangat nih, jaga malam, orang-orang tidur kita jaga malam. Iya. Ini juga pesen nih buat junior-junior saya, para satpam gitu ya. Jangan pernah bersedih, jangan pernah punya rasa takut untuk memulai sesuatu gitu ya. Karena apapun kalau kita fokus gitu ya dan berusaha belajar terus meningkatkan kemampuan kita, nanti ada di satu titik. Seperti orang-orang sering bilang gini, saya Ricky, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya gitu ya. Nah, siapakah yang menentukan masanya, siapakah yang menentukan orangnya? Diri kita sendiri. Nah, dalam proses perjalanan itu saya dari posisi security officer yang terendah di Hotel Century sampai di security department jadi orang kedua. Kebayang gak komandan saya yang dulu saya anak buah paling bawah sampai saya jadi asistennya beliau, gitu ya. Nah, waktu berjalan, terus saya nengok lagi karir saya mau jadi orang nomor 1. 97 Hotel Mulia Senayan buka, ngelamar nekat, modalnya nekat. Ya. Saya itu setelah dari Century berarti? Setelah dari Century. Setelah berapa tahun? Century saya hampir 6 tahun. 6 tahun Century. Hampir 6 tahun. Ya, masuk Mulia, pre-opening team, masih proyek. Hotel Mulia waktu itu lagi dibangun mengejar SEA Games 97. SEA Games Indonesia 97. Hotel Mulia itu hotel yang dibangun paling cepat, 8 bulan 2 minggu. Kebayang bangun hotel 42 lantai, 1008 kamar, 1400 kapasitas parkir, 7 restoran dan 1 klub. Oke, itu 8 bulan 2 minggu yang tercepat karena ngejar target SEA Games. Ngelamar, singkat cerita, saya diterima jadi security manager pertama kali Hotel Mulia Senayan. Nah, disitulah seninya kan.
udah punya kemampuan. Secara personally saya yakin saya sudah punya kemampuan ya. Tapi saya tidak bisa berbahasa Inggris pada saat itu, nekat aja. Dalam proses perjalanan saya belajar bahasa Inggris otodidak gitu ya. Saya sering mengidiomkan gini, bahasa Inggris saya sering kan bagus. Saya pakai bahasa Inggris namanya bahasa Inggris salah paham. Tahu nggak saya sering susunan tata bahasanya boleh salah, yang penting lu paham ngomong apa. Begitulah proses berjalan gitu ya. Akhirnya tiba kerusuhan 98. Kerusuhan 98 waktu mulai yang terdekat ke DPR MPR. Waktu itu adik-adik mahasiswa banyak mengarai DPR MPR. Nah, syukur alhamdulillah saya bangun konsepnya. Pada saat itu dibantu juga dengan ada kepolisian dan marinir gitu ya, mulia terdekat, tapi tidak ada penjarahan. Kan masyarakat ramai waktu itu ya, penjarahan gitu ya, tidak ada yang mengarah kemudian. Nah disitulah akhirnya saya pindah ke tempat lain lagi karena ada permintaan, pindah tempat lain. Jadi total saya ada 6 hotel. Pindah hotel. Ya, pindah hotel saya Riki. Terus mikir lagi, gua udah jadi security director terakhir tuh. Itu masalah nama aja sebenarnya, masalah struktural gitu ya. Tapi yang pasti kalau di perhotelan kebanyakan, mudah-mudahan hari ini sudah berubah. Junior saya juga udah pada jadi security director di perhotelan untuk security departemennya. Saya waktu itu di era saya mau sebagus apapun pangkat saya, mau seberapapun gaji saya, kantor saya di parkiran terus. Ya, di Buledik juga begitu, kantor di parkiran. Mudah-mudahan sekarang udah lebih baik lah. Ini cerita saya yang masa lalu. Lalu akhirnya saya begitu 6 hotel, saya mau lebih, gitu ya. Saya mau lebih, mau mengejar mimpi-mimpi saya, gitu ya. Lalu saya pindahlah ke perusahaan security asing pada saat ini. Nyebutin nama nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Nanti tinggal aja suruh dia endorse gitu ya. Lalu saya ngelamar lah. Waktu itu coincidentally sebenarnya karena salah nama gitu. Saya berpikir tadinya perusahaan oil and gas, nggak tahu aja perusahaan jasa keamanan outsourcing asing. Masuklah saya namanya Sears Indonesia. Di Sears Indonesia saya bego lagi saya jadi. Saya cuma mengerti tentang security hotel. Oh, beda lagi ternyata ya. Beda, karena ada safety ya. Belajar safety juga. Ya. Iya. Terus saya belajar tentang forestry security. Saya belajar tentang mining security. Saya belajar tentang oil and gas security. Saya belajar plantation security. Saya belajar aviation security. Saya belajar port facility security. Dan segala macam, fabric security, building management security. Saya terkejut. Ternyata nih untuk para juniornya, ilmu security itu luas. Bukan cuma jagain bos, itu cuma cara pertama kita masuk. Belajar, ketemu banyak orang-orang asing. Waktu itu banyak para profesional di Sears Indonesia. Dan Sears Indonesia di era itu namanya cukup besar, masuk dalam konteks 3 besar. Saya masuk dari operation manager. Saya nggak berapa lama dapat promotion menjadi general manager. Lalu saya dapat promosi lagi jadi regional GM, dibagi 3 wilayah. Lalu rezeki datang kepada saya sampai saya menjadi direktur operasi, orang kedua sudah. Direktur operasional. Ya. Anggota saya di tahun 2002-2003 itu sekitar 8.000 orang seluruh Indonesia. Dan saya mau ngucapin terima kasih sebenarnya sama Sears Indonesia pada kesempatan ini. Saya ngerasain jalan-jalan ke seluruh Indonesia, dibiayain perusahaan, tugas dibiayain, dikasih SPJ lagi sesuatu, gitu ya. Punya anak buah banyak, 8.000 orang gitu ya. Dan yang paling penting adalah buat saya, Sears Indonesia is my second campus. Ilmunya banyak di situ. Ilmunya saya dapat banyak. Luas banget. Sampailah saya di satu titik karena saya pikir I want to become the top of management gitu ya. Saya dirikan akhirnya perusahaan saya sendiri.
Itu di tahun 2007. Saya dirikan perusahaan saya sendiri, jadi orang nomor 1. Jadi pemilik perusahaan juga. Namanya? Namanya PT First Security Services Indonesia atau sering disingkat FSI. Jadi pimpinan nggak mudah ternyata merubah dari seorang karyawan menjadi seorang entrepreneur. Kita harus ciptakan peluang kesempatan orang lain bekerja. Nggak mudah. Di era itu saya memulai merintih, merayap dan menangis. Gimana? Ya. Saya tidak punya gaji. Iya. Saya harus cari gaji saya sendiri dan saya harus menggaji orang lain. Merintih, merayap, menangis, namun saya selalu ingat pesan agama. Pesan agama katanya Allah tidak akan menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Itu menguatkan saya. Tambah lagi, ini paling penting nih saya ini. Kalau kita mau sukses kita butuh dukungan istri kita. Ya. Jadi katanya di balik laki-laki sukses ada seorang wanita hebat. Ya. Jadi saya want to say thanks to my wife gitu ya. Waktu itu saya lagi merintih, merayap, menangis, istri saya menyetir kalimat Ibu kita Kartini. Istri saya bilang begini, saat tergelap di malam hari adalah saat menjelang pagi. Jadi kalau Sensei Ricky belum melewati saat tergelap di malam hari, nggak bakal ketemu pagi. Kalau nggak ketemu pagi, nggak ada matahari. Iya, betul. Jadi pesan saya juga buat semuanya, termasuk atlet, termasuk satpam gitu ya, lewati masa-masa itu. Karena kalau masa itu udah lewat, ya tinggal saatnya terang, tinggal kita nikmatin gitu. Semua ada proses, nggak ada yang instan. Ya. Yang instan apa itu? Mie aja lah yang instan ya. Selain itu ada proses. Adik-adik atlet misalnya, sekarang lagi berjuang. Waduh, itu kalau ngelihat fisik, saya ini udah lihat lah ya. Itu strengthening conditionnya Coach Sandi ya kan. Pelatih-pelatihnya, pelatih top mantan juara-juara nasional. Ada Siang Gusti, ada Cinta Simanjunta, Jenny, Faisal, siapa lagi itu? Doni Darmawan ya kan. Semua mantan juara-juara. Dengan kata lain, mereka itu adalah orang-orang yang pas yang sekarang menularkan ilmunya. Mereka sudah punya kisah sukses. Tugasnya atlet ikuti kisah suksesnya kok, bukan kisah gagalnya. Makanya ada saat tergelap dalam perjalanan itu, tunggulah nanti akan datang terang. Begitu juga satpam. Kalau sekarang itu entry point aja, nggak ada yang perlu malu. Tetap belajar. Nah, kata kuncinya adalah belajar. Karena apapun Sensei Ricky bukan lamanya. Ya, betul. Bukan lamanya. Lama tuh nggak penting. Gitu ya. Tapi dari titik ini ke titik ini, apa yang kamu lakukan? Gitu ya. Nah, banyak jadi atlet lama nggak jadi apa-apa ya karena kau ngapa-ngapain. Jadi satpam lama ya tanya sama dirimu. Apa yang sudah kau perbuat untuk meningkatkan karir dan jangan di istilah Islam suuzon. Nengok pimpinan, pimpinan saya no. Percayalah nggak ada pimpinan, insya Allah nggak ada pimpinan yang nggak benar. Karena pimpinan pasti kepengen anak buahnya pinter, anak buahnya tahu bekerja, karena itu akan mempermudah dia. Jadi kalau kita belum sukses, tanya sama diri kita, ini apa yang saya harus perbaiki, apa yang saya harus tingkatkan, materi-materi pelajaran apa yang harus kita gali, dan jalan terus, fokus, yakinlah ini kecil lah semuanya. Sensei Ricky kecil, beneran seperti itu. Luar biasa ya, this is so inspiring lah bukan hanya buat karateka, bukan hanya buat yang saat ini mungkin sedang bertugas sebagai satpam, tapi untuk seluruh bahwa semua mungkin pernah atau akan mengalami masa-masa terendah dalam hidupnya. Tapi ingat, setelah gelap pasti ada matahari. Luar biasa. Oke, buat kalian yang suka nonton OS TV, jangan lupa subscribe channelnya OS TV ya. Subscribe. Hai, gue Irfan Hakim. Ayo please share, like, and subscribe OSH TV. OSH TV.
Dan guys, jangan lupa like, subscribe, komen di OS TV. Ayo teman-teman. Justru di situ begitu sampai di titik ya Ricky, itu kenikmatan yang tiada tara. Kenikmatan yang tiada tara. Jadi kalau mau dapat kenikmatan yang tiada tara, how you wanna say kenikmatan tiada tara kalau Anda belum pernah ngerasain kesakitan tiada tara. Ini kan itu pembanding. Nah, dan Tuhan itu kan adil. Keadilan Tuhan itu nggak ada yang namanya bahagia kalau nggak ada kesedihan. How you wanna say bahagia? Nggak ada yang namanya sukses kalau nggak ada kegagalan. Nggak ada dibilang orang kaya kalau nggak ada orang miskin. Oke. Semua dibuat berbanding dan semuanya dikasih hal yang sama Allah. Tinggal kita mampu nggak saya meraih, menggapai dan mengejar apa yang Anda impikan dalam hidup. Mimpi dulu. Kalau nggak punya mimpi, how you wanna wake up, bangun, tidur, terus bingung mau ngapain. Seperti itu. Makanya I challenge you right now, Sincerity. I challenge you before, ya kan? One day bisa. Luar biasa ya, ini dapat petuah-petuah langsung nih. Karena ini langsung dari orangnya memberikan kisah sukses pribadinya, di mana mudah-mudahan dapat diikuti oleh teman-teman yang lain. Tapi juga saya lihat pelatnas kemarin keren-keren. Jadi ternyata mereka ini istilahnya lah ya, pensiun dari karate udah ada kegiatan. Ada yang udah punya kafe, ada yang punya restoran. Jadi saya salut sih ya, maksudnya di zaman sekarang tuh mereka tuh udah menyiapkan buat masa depan mereka. Jadi karena kita tahu lah, kalau setelah jadi atlet karate ini kan ada waktunya. Kalau usianya udah lewat atau udah ada anak yang lebih muda naik lagi, tentu mungkin mereka tidak akan aktif lagi di karate dan roda berputar terus gitu kan. Jadi ini menarik sih. Jadi buat teman-teman yang menyaksikan juga ini hal yang baik ya. Iya, seperti kalimat saya tadi sih. Setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Jadi pada saat itu masanya kita dan kita orangnya, oke, fine. Cuman pertanyaannya adalah pada saat bukan masa dan kita orangnya, kita siap atau tidak? Jangan dong berakhir cerita banyak, cerita atlet-atlet yang dulu berakhir sangat miris, menyedihkan. Terus kita cuma bisa, ya mohon maaf kita teriak, kok nggak ada perhatian pemerintah, kok nggak ada perhatian pemerintah. Bukan itu. Yang diurusin pemerintah tuh banyak. Bukan pemerintah nggak ada perhatian. Tapi bagaimana kita mikirin diri kita dulu. After this, setelah ini, saya mau ngapain? Contoh, saya perlu dicontoh. Umar Syarif perlu dicontoh. Sensei Umar Syarif, dia sudah tidak jadi atlet. Dia sekarang punya kegiatan apa? Strong Nation. Oke? Dia tetap sehat dengan hobinya olahraga. Saya yakin juga menghasilkan uang, tetap bisa jalan-jalan di luar negeri, dapat undangan sana sini. Itu salah satu contoh, ya. Ya walaupun mungkin plus minus siapapun, termasuk saya, termasuk Sensei Ricky, ada yang suka, ada yang nggak suka, gitu ya. Dan itu hal yang biasa, sama ceritanya. Bagaimana kita mau bilang dia suka sama kita, kalau nggak ada yang suka dengan kita. Betul. Okay? Pasti ada ya. Semuanya harus positif. Apalagi lagi COVID gini. Tadi kita ngobrol juga Sensei Ricky. Apa nih yang paling penting? Pikiran. Menjaga imunitas selain dari sisi kesehatan, istirahat cukup, makan cukup, mungkin tambah konsumsi vitamin, gitu ya. Jadi banyak kalau dulu istilahnya gini Sensei Ricky, pengalaman adalah guru yang paling baik. Itu udah lewat. Sekarang katanya belajar dari pengalaman orang lain. Meaningnya, kalau atlet mungkin di karate bisa satu contohnya Sensei Umar Syarif. Kenapa enggak? Umar Syarif sudah bikin jalan suksesnya dia. Atlet nanti yang sudah mau mengarah-arah pensiun gitu ya, juga mulai persiapan. Dan ini seperti yang Sensei Ricky bilang, yang atlet sekarang sudah melakukan persiapan luar biasa. Luar biasa, memang harus kayak gitu. Dan mungkin mesti diselipkan sedikit juga nih. Ya, selain latihan, pertandingan, dibangun jiwa entrepreneur atlet, gitu ya. Sehingga atlet tahu mempersiapkan saat dia pensiun sebagai atlet, gitu ya.
dia juga mampu menghadapi kehidupan selanjutnya. Seperti itu saya. Betul sekali, ini bagus sekali lah buat kita semua yang masih muda nih, terutama yang atlet gitu kan. Ini karena jangan sampai setelah jadi atlet bingung mau ngapain gitu, dan malah menyalahkan pemerintah, menyalahkan ini, minta bantuan sini gitu kan. Ini krisis genting lah buat teman-teman kita, dan semoga kita semua bisa mengikuti nih jejak kayak padahal ini bisa diikuti. Sebentar, jangan ikuti jejak saya. Gimana ya? Harus lebih baik. Harus lebih baik loh. Kalau saya bisa kasih contoh seperti ini, gitu ya, harusnya bisa lebih dari saya. Kenapa? Ya tinggal tanya sama saya pernah gagal di mana. Kisah gagal saya jangan diikutin, kisah sukses saya diikutin, dan banyak lagi yang lain-lain juga gitu ya. Para motivator yang sudah punya kisah sukses gitu ya. Jadi harus lebih lah. Dan zaman sekarang lebih mudah karena belajar nggak mesti langsung ketemu orangnya. Bisa lihat internet, bisa YouTube, ya. Semua. Oh iya, by the way Padahal ada YouTube channel juga ya? Iya. Nah itu boleh share karena YouTube channelnya Padahal banyak informasi yang bermanfaat gitu kan. Boleh ceritain dong. Ya, saya YouTube channelnya di echannel.id. Kalau Sensei Ricky kan banyak fokusnya lebih di karate. Iya, tapi saya mau ngembangin ke hobi sekarang. Olahraga dan hobi. Good. Ya. Kalau buat karate nggak ada lain lah, cari Os TV gitu ya, Os TV. Cukup pesat berkembangnya. Jadi di echannel.id ini kita ada kuliner, ada pariwisata, ada otomotif, terus ada sudut pandang. Sudut pandang ini kita membahas tentang hot issue. Ya, apapun hot issue kita bahas. Lalu kita ada security first. Kenapa? Karena saya profesional di bidang security. Masih banyak literatur security yang kurang dibandingkan safety. Kalau safety kan udah duluan. Di security first, saya mulai membahas tentang crime yang terjadi di dunia industrial security, dan saya juga membahas crime yang terjadi di public, gitu ya, baik di rumah, gitu ya, lingkungan rumah, di tempat kerja, pergaulan, terus media sosial, gitu ya, banyak hal yang kita jangan siapapun sebagai individu kita jangan menjadi soft target. Apa yang saya bilang menjadi soft target gini, kita sering nih Sensei Ricky dengan media-media sosial, itu kita real time. Real time, ya live. Live. Padahal real time menurut bidang saya, Anda itu kalau ditargetin sama orang dalam tanda kutip jahat, Anda soft target, Anda easy target. Jadi jangan pernah real time, karena orang akan mudah cari titik kita di mana. Sebaiknya kita keluarkan rekaman itu setelah kita meninggalkan lokasi. Makanya Mas TV juga tidak mau live nih. Gak tahu dari mana jadi kita nih ya. Betul. Aduh. Jadi seru lah Ricky. By the way tadi bicara katanya ada konten hot issue nih. Nah boleh sharing dikit nggak nih dari segi security ini kan pakanan security nih tentang kejadian-kejadian kemarin yang sampai orang tiba-tiba bawa yang diduga senjata, entah senjata api, entah senjata airsoft, tapi ternyata banyak sekali kejadian itu kan. Jadi kita pikir masalah yang di Mabes Polri cuma satu itu, ternyata ada lagi mobil pakai itu, dan sebelumnya juga pernah berkali-kali. Itu gimana pendapat Pak tadi? Iya, itu buat saya ada yang hilang ya. Ada yang hilang. Ya? Ada yang hilang gini. Contoh aja paling mudah Sensei Ricky. Anak-anak muda sekarang atau anak-anak kecil sekarang disuruh nyanyi Indonesia Raya aja nggak ngerti, nggak apa. Pancasila nggak apa. Saya lihat di materi pendidikan ini harus ada yang dikoreksi gitu ya. Ini kan masalah kita bicara crime bisa terjadi, terus ada terorisme meningkat gitu ya. Kembali lagi kan semuanya dari rumah. Kembali lagi dari rumah.
untuk orang tua anaknya tolong diawasi, jangan terpapar terorisme, jangan kena pengaruh narkoba, gitu ya. Karena dunia sudah terbuka luas, media sosial, orang mudah mengakses, paham-paham bisa masuk ke paham-paham bisa masuk, gitu ya. Jadi kekuatan itu kita harus bangun dari rumah, sama di lingkungan, Mas Riki. Saya di bidangnya saya sering bilang neighborhood watch program dikembangkan, gitu ya. Padahal pemerintah udah bilang gini, masuk di satu lingkungan 1 kali 24 jam kita harus lapor. Iya. Cuman penerapannya? Iya, saya udah jarang sekarang lihat itu. Nah, karena apa? Kita boleh dibilang nggak peduli. Contoh misalnya di kompleks Sensei Riki ada tamu. Nih Sensei Riki tahu dia bukan penghuni, dia tamu gitu di situ. Terus kita juga mungkin tahu pasti yang punya rumah yang datang kan nggak lapor sama Pak RT. Kita juga mendiamkan. Nah yang kayak gini kepedulian. Jadi kalau neighborhood watch program di program saya, yang saya berharap bisa dikembangkan tentunya oleh pemerintah satu hari nanti, kita harus kenal betul tetangga dekat kita, depan rumah, belakang rumah, kanan kiri. Kalau setiap orang melakukan hal yang sama di seluruh Indonesia, pertanyaan saya, di mana lagi letaknya teroris? Betul juga ya. Di mana lagi letaknya crime? Selain itu lagi saya jadi gini. Di ajaran agama kita juga diajari. Yang perlu kita bantu itu tetangga kita dulu. Betul. Bukan orang yang jauh. Jadi kalau kita udah kenal depan kiri belakang tetangga kita lagi kesulitan, kan dulu kita tahu nih gotong royong. Sekarang rasanya gotong royong hilang. Ini kalau nggak ada bayarannya, nggak ada yang mau bersih-bersih, gitu ya. Gotong royong hilang. Nah, kalau kita sudah punya kepedulian itu, saya yakin Indonesia culture ini dibangun lagi seperti yang dulu, gitu ya. Saya yakin akhirnya orang akan berpikir, kenapa saya harus lakukan hal yang berbeda? Kenapa saya harus berbeda pendapat dengan pemerintah? Kalau ternyata kita ini punya kepedulian di antara kita, dan kita mulai dari rumah, gitu loh. Nah, tanpa saya masuk dalam konteks pertanyaan sensitif, kenapa nih ada lagi yang terjadi di sini sana, kita nggak usah sebutlah nama ya, sangat sensitif. Tapi mari kita mulai dari rumah. Rumah sendiri ya, lingkungan sendiri dulu. Betul. Masuklah dari rumah ke tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, wali kota, provinsi, negara. Nah ini mau nggak? Dan ini sebenarnya Sensei Riki kan biasa main data. Neighborhood watch program ini kalau dibangun, dibangun itu dibikin software untuk mengawasi itu perpindahan penduduk dari satu lokasi ke lokasi lain. This is a big data. Monggo. Mau konsep? Nah, mari kita diskusi. Kita punya konsep. Cuman mungkin ada teman-teman yang mau sponsor, mungkin Sensei Riki nanti mau invest, gitu ya. Let's sit together, kita bangun. Ya kita berikanlah sesuatu terhadap negeri ini, karena katanya jangan pernah bertanya, kata Roosevelt kalau saya nggak salah, jangan pernah bertanya apa yang negara berikan kepada kita, tapi apa yang telah kita berikan kepada negara. John F. Kennedy, ya. Saya punya ide, mungkin ada teman-teman yang kuat di software, kuat di hardware-nya juga, bangun sistemnya, kita support pemerintah. Saya yakin selain kultur tadi ya yang harus kita bangun, tapi sistem juga kita harus bangun. Saya yakin crime menurun, terorisme menurun, gitu ya. Karena orang dengan setiap orang sangat peduli, punya kepedulian. Pak Dali, luar biasa ide-idenya nih. Ini kira-kira bisa diimplementasikan nggak sih di Indonesia? Sangat bisa. Yang jadi masalah mau apa enggak? Tapi betul sih.
ini kalau orang udah kan kita nggak mungkin nggak bertetangga ya, kecuali tinggalnya di gunung sendirian gitu atau di hutan. Zaman sekarang kayaknya nggak mungkin ya. Ini sih kalau udah neighborhood seperti ini, depan belakang kanan kiri, kita mengenal satu sama lain, nggak mungkin ada sulit banget Ya. teroris bisa masuk. Ya. Nah, teroris itu kan akhirnya apa nih? Dia menyendiri, dia tidak bersosialisasi dengan masyarakat, dia ya beda lah dengan orang lain. Tapi kalau kita lihat tetangga kita, paling nggak kita ada alertness dan kita bisa melaporkan kepada aparat setempat. Ini kayaknya tetangga saya agak aneh nih, tidak pernah berhubungan, tidak pernah keluar rumah. Terus banyak tamunya yang datang yang ya kita juga nggak pernah kenal gitu ya, berganti-ganti. Ini kan dengan neighborhood watch program meningkatkan sense of security awareness. Sense, kita harus punya sense. Seperti itu sangat bisa sensitif. Luar biasa, ini luar biasa. Kalau saya yakin nih kalau itu dapat diimplementasikan gitu kan di Indonesia nih lebih aman, pasti lebih aman. Jadi itu sistem itu kan mendukung. Yes. Tapi yang paling penting tadi adalah membangun budaya aslinya Indonesia yang gotong royong gitu ya. Ini yang hilang, kita udah individualistis. Itu budaya autis yang lagi rame. Kadang-kadang lagi ngobrol-ngobrol komunikasinya sama yang lain. Ya, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Makanya di rumah saya Riki juga kalau udah di rumah nih dengan keluarga, handphone geletak saja kecuali bunyi. Betul. Nah, jangan sibuk kita malah media sosialan gitu ya. Adalah waktunya. Kenapa? Akhirnya kita jauh dengan anak kita. Wow, luar biasa. Gitu. Terima kasih sebelumnya Pak Dali, ini waktunya kita udah share hampir tengah malam rupanya ada di sini. Saya udah duga nih kalau udah ketemu tuh susah yang penting. Karena banyak diskusinya, banyak obrolannya. Waktu di tempat Pak Dali juga, karena banyak banget yang mau diomongin, tapi waktu udah malam kita udah nggak ada waktu lagi. Mudah-mudahan lah kita sering-sering nanti ketemu gitu kan. Menarik sekali karena banyak sekali yang bisa dipetik Pak Dali. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih bagi Anda, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ke channelnya Pak Dali di channel ya Pak ya. Channel. Langsung aja kunjungin, banyak informasi bermanfaat. Tadi udah diceritakan ada kuliner, banyak banget lah pokoknya lah ya, security juga ya. Saya udah lihat ada petingkat security-nya juga, itu cocok banget buat belajar ya Pak Dali. Siap. Oke, terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Stay safe and healthy. Os.